praktek, silakan komen di bawah. Praktek, 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 teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Gamenya, teman-teman silakan jalanin supaya materi saya ya itu mungkin baru sepertiga, seperempat teman-teman ya. Masih banyak hal-hal bagus ya, trik-trik bagus, ya, tips-tips bagus, skill-skill lanjutan yang bisa teman-teman belajari. Silakan teman-teman praktekkan ya gamenya, selesaikan teman-teman. Yang teman-teman selesaikan gamenya, yang IG story materi saya ya, dan di tag ke saya, Mister Roy, ada dotnya teman-teman ya, jangan lupa ada dotnya, Roy Digital. Dan passwordnya benar, saya akan kasih e-booknya for free yang sudah dirancang oleh teman kita, tim kita, dan saya supaya teman-teman bisa dapatkan maksimal ya. Setuju teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah. Story, 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 story. Yang setuju silakan komen di bawah. Story, 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 story. Pak Koirul, story. Oke, banyak story ya. Nah, sekarang kita praktek. Nah, siapa yang belajar sesuatu hari ini? Yang belajar sesuatu hari ini silakan komen di bawah. Saya. Tadi kita udah belajar yang namanya tren-trennya apa saja. Tadi kita udah belajar yang namanya skillnya untuk memprediksi tren. Kita juga udah dikasih e-book, kita dikasih podcast. Ya, silakan komen di bawah. Saya. Nah, yang banyak yang komen saya kasih e-book saya, teman-teman ya. E-book for free buat teman-teman. Silakan komen di bawah. Saya. Nah, jalan-jalan ke kota Beijing. Ya. Lihat cewek yang bening-bening. Belajar skill digital marketing agar dompet jadi gemerincing. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC kita yang dahsyat luar biasa. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman. Sehat selalu. Oke, sangat menarik sekali pembahasan dari Pak Sulaiman. Ada situation changing trend. Kita akan masuk ke untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Bagi teman-teman yang menggunakan fitur raise hand, jika ditunjuk, silahkan menyalakan kamera dan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan. Silahkan jika ingin bertanya. Ini teman-teman, buat yang ingin nanya, silahkan bisa ditanya melalui via chat atau bertanya langsung juga boleh kok. Oke, ini ada pertanyaan dari Azara Putri Oktaviani. Adakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan ketahanan operasional di lingkungan situasi, maaf, maaf. Ini saya ulangi, adakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk
ketahanan operasional dan keuangan dalam situasi perubahan trend yang sangat cepat. Mungkin Pak Heru Tirtajuan boleh dijawab. Oke, saya bantu ulangi pertanyaannya dari Mbak Azara Putri Oktaviani. Oke, adakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan ketahanan operasional dan keuangan dalam situasi perubahan tren yang cepat? Nah, ini ya. Saya kasih langsung by prakteknya ya. Jadi, kita nggak ngomong teori. Jadi, apa yang saya praktekkan dan yang bisa saya praktekkan. Itu, kita kalau misalnya bisnis ya. Kalau misalnya bisnisnya namanya bisnis kan selalu ini ya, teman-teman ya. Ada yang namanya cash, teman-teman. Ya, ada yang namanya cash. Cash perusahaan, kalau biasanya pengusaha-pengusaha biasa ya, maksudnya pengusaha-pengusaha tradisional, itu pada umumnya, itu orang-orang itu jor-joran, teman-teman. Maksudnya begitu ada duit nganggur di saldo ya, saldo mulai tambah banyak, orang beli ya, tambah banyak, langsung ekspansi ya. Sewa tempat baru, atau ekspansi, beli stok baru ya, nambah stok lagi, atau nego sama suppliernya supaya dapat harga lebih murah. Saya beli di depan, saya bayar di depan ya, saya cashin, saya nggak bayar mundur, saya cashin. Saya minta potongan sekian ya. Jadi cash itu begitu banyak langsung habis. Begitu banyak langsung habis. Tapi begitu ada problem, itu langsung tutup teman-teman ya. Langsung kacau ya. Langsung harus mau nggak mau harus ngambil hutang teman-teman ya. Mau nggak mau harus jual murah ya. Mau nggak mau harus nutup ya. Toko-tokonya beberapa ditutup teman-teman. Nah, supaya nggak seperti itu, kita harus tahu yang namanya cadangan teman-teman ya. Apalagi kalau bisnis itu tambah lama tambah besar. Itu kan sudah mulai ada yang namanya pihak perbankan ya. Ada yang namanya cicilan. Entah cicilan rukonya teman-teman, cicilan cicilan kantornya teman-teman ya, atau cicilan stok, teman-teman ngambil yang namanya kredit. Ketika teman-teman sudah besar ya, sudah bisnisnya besar mulai ngambil kredit modal kerja, kredit investasi itu kan ada cicilan. Kalau di bisnis saya itu minimal 6 bulan teman-teman. Itu cicilan aman di depan. Ya. Jadi something shit happen ya. Bisnis itu nggak bisa diprediksi teman-teman ya. Susah untuk diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang kita lakukan the best ya. Nanti kita juga lakukan the best ya. Ketika gerak ke sini kita juga ikut gerak ke sini ya. Tapi ketika something shit happen, kita siap teman-teman ya. Ketika krisis ekonomi begitu tiba-tiba muncul besok, kita udah siap teman-teman ya. Kita sudah siap. Yang namanya cicilan kita udah siap 6 bulan ke depan ya. Ada yang namanya aset lunas. Gak semua aset dijaminkan teman-teman. Rata-rata pengusaha itu terlalu pede ya. Terlalu pede itu apalagi sebelum pandemi teman-teman. Tapi setelah pandemi semua pengusaha mendadak sadar teman-teman ya. Bahwa yang namanya something should happen, it's happen. Ya. Hal yang buruk itu terjadi, benar-benar terjadi teman-teman. Nah, itulah kenapa kita lihat kiri kanan kita banyak pabrik yang tutup, banyak bisnis yang tutup, karena mereka jojoran teman-teman. Definisi jojoran itu ketika ada saldonya meningkat sedikit, ekspansi, beli stok baru, atau buka bisnis baru ya. Ketika lalu juga gak ada aset lunas, jadi semua itu dicicil ya. Kalau ada aset yang nganggur ya, sertifikat nganggur itu dijaminkan ke bank ya, jadi duit lagi ya. Rumah dijaminkan ke bank ya, rumah sendiri jaminkan ke bank, rumah orang tua jaminkan ke bank, rumah mertua jaminkan ke bank. Nah, itu kan ngawur teman-teman ya. Tapi kalau kita save teman-teman, kenapa? Karena kita bertahap teman-teman. Ada yang namanya cicilan 6 bulan ke depan aman ya. Jangan semua sertifikat dijaminkan ke bank ya. Harus ada yang namanya aset lunas. Ketika ketika ada yang cicilan-cicilan mau ngambil cicilan lagi, cicilan pertama harus lunas teman-teman ya. Nah, ketika kita finance-nya seperti itu, kita udah atur ya. Finance-nya seperti itu ya, kuat ya. Anggapannya itu ketika teman-teman melakukan itu, cicilan pertama cuma boleh satu, mau ngambil cicilan kedua harus cicilan pertama lunas. Jadi intinya kalau teman-teman misalnya bisnis ya, besar sedikit biasanya kan pengusaha, oh, aku ada duit ini, aku coba nyicil mobil. Nah, cicilan mobil jalan. Punya mobil, masa nggak punya rumah? Rumahnya masa ngekos? Mulai cicil rumah atau apartemen. Sudah ada cicilan kedua. Terus gadget terbaru cicilan ketiga. Jalan-jalan cicilan keempat. Kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Ketika goyang sedikit, goyang semua teman-teman ya. Akhirnya disita. Tapi kalau prinsip-prinsip yang prudent ya, kalau di keuangan kita sebut yang namanya prudent ya, financial prudent. Pertama cicilan cuma harus boleh satu. Mau ngambil cicilan kedua ya, harus cicilan cicilan pertama lunas dulu. Nah, itu ya. Yang kedua ada yang namanya aset lunas ya. Jadi benar-benar lunas teman-teman. Sertifikat nggak semua ke bank ya. Ada yang kita hold. Yang ketiga, operasional atau cicilan 6 bulan itu udah siap teman-teman ya. Udah siap. Jadi ketika something should happen udah siap 6 bulan terbayar lunas. Nah, itu ya. Itu yang untuk keuangan. Yang operasional, nah biasanya